bener nggak Pak Prabowo ngasih uang 50 juta buat mereka yang mengunjungi akun sosial media? Gimana Nil? Oke, terima kasih Bang Raib. Ini tadi sempat disinggung oleh Mas Prabu, deepfake ya. Jadi konten yang tayang terkait 50 juta giveaway dari Prabowo ini sebenarnya di kategori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar Anda baik. Kabar kami juga di studio baik. Kembali lagi di program ngeri tapi mantap, viral tapi hoax. Ini program yang tidak biasa karena hari ini hari yang spesial. Karena kita selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Viral tapi hoax berulang tahun yang pertama. Wey. Kita mengudara 25 Oktober lah ya, sekitar 25, dan sekarang tanggal 25 pas kita berusia 1 tahun. Dan terima kasih buat semua teman-teman, pendengar, netizen, siapapun, sahabat, musuh, teman-teman yang suka bikin hoax, yang suka WA gelap di malam hari, para judol yang sering menyerang kita, ya kita tetap sama-sama berjuang di jalur masing-masing. Dan kita kali ini tetap akan membedah beberapa peristiwa, informasi yang beredar di masyarakat dan juga pasti ada di handphone Anda. Dan saya tidak sendiri karena saya bersama dengan sahabat saya Bang Asnil Bambang Amri, pemirsa fakta dari AJI Indonesia. Kita beri aplaus dulu buat Bang Asnil. Halo Bang Raib, apa kabar? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sendirian aja nih? Oh enggak, sekarang kita ada tamu spesial nih. Dan yang berikutnya saya punya tamu spesial juga. Beliau adalah apa ya kita sebutnya? Ini sebenarnya salah satu orang yang menjadi inisiator program ini sebenarnya. Berapa tahun lalu kita sambut Prabowo Revolusi. Pelanggaran nih, udah dikasih kaos. Pelanggaran. Cetaknya cuma 2. Kelihatan ini kaosnya lama nih. Dicuci berapa kali? Beliau adalah Dirjen IKP ya, Informasi dan Komunikasi Publik. Yang baru punya menteri baru ya. Menteri baru, kementerian baru. Kenapa beliau hadir sini ya? Kita dalam rangka minta pendapat atau apapun tentang beberapa hoax yang beredar dan bagaimana langkah Kominfo dalam memberantas hoax. Jangan cuma kita yang berantas, Kominfo udah berantas belum nih? Jangan judul aja dong gitu. Hoax ada nggak diberantas? Tadi kita tanya ya. Oke. Mas Prabowo, thank you udah hadir. Siap. Di tengah terima kasih udah diundang. kesibukan yang luar biasa. Iya, demi Mas Gaib Iya, lah. Kita panggilnya Pak atau Mas nih? Jangan Pak dong. Mas aja lah, Mas aja. Jangan Pak. Pak itu yang ke Magelang. Oh iya. Kalau yang nggak ke Magelang jangan. Iya. Kalau Pak yang ke Magelang lagi pakai seragam. Lagi pakai iya, seragam. iya. Siap. Berarti nggak ada menterinya bebas nih dia. Menterinya lagi di sana. Mudah-mudahan nggak denger nih. Oke. Mas, sebelum kita bedah satu informasi ya. Sebenarnya kemarin ada pertanyaan tuh, kenapa kok Kominfo tidak men-take down akun yang udah jelas-jelas bikin hoax? Kita udah banyak sekali bedah hoax dan apa yang udah dilakukan oleh Kominfo? Karena beberapa bulan ini judul terus ya yang kelihatannya kenceng gitu. Padahal hoax juga ada nggak sih sebenarnya? Ada banyak. Kalau lihat laporannya sebulan kali kita bisa take down 400-500 akun dan konten. Jadi kalau udah setahun ini dihitung ada 15 ribuan lah ya, setelah kita punya sistem untuk bisa take down konten langsung, mau itu hoax, mau itu fake news ataupun juga deepfake ya. Sekarang judul itu mungkin 15 ribuan konten. Kalau sama judul bisa 4,5 juta konten. Dalam 2 tahun ini terakhir ya. Bisa 4,5 juta konten. Jadi kita kerja juga gitu Mas. Hanya memang kan hoax ini kayak virus tadi disebutkan. Yeah. Kita take down satu, ada 50, 100, 1000 lagi muncul. Jadi yang harus dilakukan ya Komdigi ya, sekarang namanya Komdigi bos. Itu harus kolaborasi sama teman-teman seperti sekarang ini ya, teman-teman di podcast, kemudian komunitas, dan yang paling penting publik. Jadi partisipasi publik itu sekarang menjadi salah satu perhatian Komdigi. Tahun ini ya, dengan momentum perubahan kementerian yang dilakukan oleh Pak Presiden, kita memasukkan partisipasi publik ke salah satu SOTK di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Maksudnya apa? Di zaman sekarang dengan disrupsi teknologi, mau tidak mau kita harus melibatkan partisipasi publik ke dalam sistem kita. Termasuk ya sekarang teman-teman di sini ya, Viral Tapi Hoax ini salah satu kanalnya. Makanya begitu diundang ke sini, sekalian langsung saya deklarasi di sini. Salaman, mau nggak partneran sama? Mau. Kan? Sah ya. Langsung kita sih nggak perlu MOU-an, ayo salaman siap. Gitu kita pasti. Nah itu berarti tadi berapa seminggu bisa men-take down banyak berarti ya? Banyak sekali. Kita punya satgasnya di Komdiji ya, ada ruangan khusus satu untuk menerima laporan dari masyarakat. Kita langsung cek kalau terbukti terverifikasi bahwa itu adalah hoax atau penipuan atau judul, itu langsung bisa di take down. Gitu. Oke, nah selama ini distribusi dari misal udah disampaikan untuk hoax atau peristiwa beredar, itu kemana aja tuh? Memang kita baru menginformasikannya di kanal sendiri. Ya. Nah, saya baru terpikir setelah ngobrol tadi sama Om Gaib di sini, kenapa enggak kita distribusikan juga ke kawan-kawan media, sehingga kanal-kanal yang memproduksi hoax itu juga lama-lama bakal jerak kan, karena publik jadi semakin tahu, oh ini kanal sering produksi hoax gitu misalnya. Ya, dan rasanya itu ke depan akan lebih efektif, Mas. Selain motif ya untuk memproduksi hoax, orang itu kan sebetulnya juga malu kalau ketahuan bahwa dia tuh sering memproduksi hoax. Ya. Nah, kita coba dekati dengan social punishment nih dari masyarakat. Dengan semakin orang tahu ya kanal-kanal tertentu yang sering memproduksi hoax ini, ya kita kalau perlu diumumkan ini kanalnya bahaya nih karena hoax terus diproduksinya gitu. Oke, Neil. Ya, pengalaman lu kan udah bertahun-tahun nih mendibang, memeriksa informasi yang beredar di publik. Nah, rata-rata mereka itu motifnya ekonomi, motif politik, atau motif apa rata-rata? Masuk, dua-dua itu masuk. Motif ekonomi kayaknya dominan. Motif ekonomi misalkan yang dalam bentuk YouTube gitu ya, channel YouTube itu dia memang sengaja memproduksi untuk nyari view gitu ya. Oh, buat monetizing. Buat monetize. Kemudian motif politik juga, apalagi kampanye kita bongkar banget kan. Jadi memang motif ketika mereka sudah punya calon tertentu yang dijagokan itu sampai-sampai media sosial yang mereka gunakan itu sudah menjadi media propaganda gitu ya. Betul, untuk mengkampanyekan jagoannya. Nah, itu terjadi tidak hanya sehari dua hari. Setelah terpilih pun narasi apapun yang sesuai dengan keyakinan dia walaupun faktanya berbeda itu tetap diproduksi. Sampai sekarang masih ada misalkan. Masih terjadi itu. Jadi motif politiknya memang sama. Satu lagi kesehatan. Kesehatan sampai sekarang itu masih. Oh, maksudnya informasi tentang kesehatan yang hoax gitu ya. Salah lah ya, informasi salah gitu ya. Ada yang salah, ada yang mispersepsi gitu ya. Misalkan ada juga yang kemudian seperti mantan Menkes Pak Terawan itu seringkali jadi tayang, mereka dibikin di fake gitu ya. Pakai AI, seolah-olah itu adalah suara Pak Terawan, seolah-olah dia yang ngomong dan itu menganjurkan untuk di hoax kesehatan juga kebanyakan ini ya, teori konspirasi ya. Teori konspirasi. Tapi kalau teori konspirasi agak susah karena justifikasi hoaxnya kan harus betul-betul dipertanggungjawabkan gitu ya. Tapi kalau di fake itu kita bisa langsung take down, bos. Jadi sebetulnya ya platform dan Komdiji itu sudah punya kesepakatan. Kita sudah punya sistem bahkan namanya SAMAN, Sistem Informasi Pelaporan. Artinya kalau misalnya kawan-kawan punya informasi ataupun juga publik punya informasi hoax ya, di fake, misinformasi dan semacamnya bisa langsung diinformasikan. Nanti kita akan langsung minta platform untuk ikut di situ melihat. Kalau ternyata memang itu adalah di fake, kalau di fake udah pastilah itu pasti di-kill. Ya, saya mengalami beberapa kali ada public figure ya yang kena di fake, itu saya proses ya nggak lama 2-3 jam sudah hilang kontennya gitu, sudah tidak bisa lagi diakses ya.
Kalau misinformasi perlu ada checking, Ya. ya perlu ada analisa dulu apakah ini betul-betul jadi ada yang misinformasi bisa atau langsung di take down ada, karena clear ada. ya. Ya kayak misalnya yang saya tangani kemarin yang paling krusial ya, ada salah seorang konglomerat di Indonesia, dia menggunakan di kanal itu pakai deepfake ya Mas. Dia promosi gitu. Saya bisa kasih rahasia Anda untuk kaya. Ya, bayar dulu 10.000, transfer ke rekening ini, nanti saya akan kasihkan rahasianya lewat email gitu. Itu followersnya udah 300 ribuan sekian. Nah kami dapat laporan langsung nggak lama ke sistem, masuk ke platform pun langsung take down. Karena mereka juga sebetulnya punya komitmen untuk bisa meminimalisasi hoax, deepfake, judul dan semacamnya. Masalahnya adalah bahwa ada keterbatasan dalam hal pertama pelaporan gitu ya. Kita punya capacity untuk bisa langsung take down sekian banyak konten, tapi kan kita nggak bisa asal take down harus ada pelaporan. Nah kalau sudah ada pelaporan baru kita bisa melakukan aksinya gitu ya untuk take downnya. Nah kalau yang oleh Kominfo itu pasti Komdigi ya, yang oleh Komdigi itu pasti ada labelnya, ini di take down oleh Komdigi gitu ya. Banyak orang ya kemudian muncul persepsi gini, wah ini Komdigi intervensi cawe-cawe pada konten. Sebetulnya bukan, ini lebih kepada menjaga ruang informasi kita lebih sehat gitu Mas. Kita kan nggak bisa biarkan hoax itu beredar, karena kalau hoax itu beredar, konfirmasinya itu ketinggalan 20 kali lebih lambat. Hoaxnya udah kemana gitu, konfirmasinya mungkin nggak seviral hoaxnya. Nah, ini yang masalah. Itu take down bisa di semua platform. Bisa di semua platform. Semua platform yang masuk ke Indonesia yang besar ya, kan ada rasionya ya. Kita kategorikan besar, traffic besar, traffic menengah, traffic kecil gitu. Yang traffic besar itu sudah langsung masuk ke pemantauan Komdigi. Ya itu kita direct tuh, dan ada kesepakatan dengan PSE yang terkait untuk mematuhi peraturan kita. Makanya ini pentingnya kawan-kawan publik yang menggunakan game, aplikasi dan semacamnya yang memang trafficnya tinggi untuk memaksa platformnya daftar PSE kita. Karena kalau daftar ke PSE kita Mas, itu langsung ke sistem kelihatan tuh apa saja traffic yang terjadi. Bukan data ya. Sekali lagi ini kadang-kadang kan publik pikirnya kan ntar datanya ketahuan sama Komdigi. Gitu ya. Kita nggak bisa membuka data kecuali kalau ada kejahatan atau terorisme dan semacamnya, itu kita baru bisa meminta platform untuk membuka datanya. Tapi di luar itu Komdigi dan juga platform sama-sama menyepakati ruang private itu. Jadi data sama sekali nggak ada hubungannya. Tapi kita bisa melihat traffic yang anomali. Kan kalau traffic yang anomali itu tiba-tiba tinggi gitu kan trafficnya. Ini ada masalah nih, kita coba cek apakah ini hoax atau bukan hoax gitu ya. Kalau bukan hoax ya kita pasti biarin. Tapi kalau sudah terlihat itu hoax ya sudah pasti kita tindak lah. Sama kayak kerja kepolisian di Republik ini gitu ya. Kalau ada kerumunan kan pasti polisinya datang dong gitu kan buat melihat. Nah kami juga punya mekanisme seperti itu untuk melihat traffic yang aneh-aneh gitu ya, yang anomalitas. Nah kita akan datang untuk checking. Jadi kalau saja kerjasama sama publik ini bisa terjadi dengan lebih cair nih Mas, kasih informasinya aja, mau lewat WhatsApp, mau lewat siapa, lewat DM. Ini beberapa link judul ini datangnya ke saya lewat DM bos. Lewat DM ya udah saya langsung forward ke tim. Itu dicek nggak lama turun, nggak lama take down. Gitu. Jadi masyarakat bisa kalau dirinya dikena hoax atau dia melihat ada hoax, dia bisa melaporkan ke Kominfo ya. Bisa. Gimana cara melaporkannya nanti dulu. Oh, jadi jangan kemana-mana, tetap standby. Ini penting nih. Ada ininya, iklannya. Bukan. Oh bukan. Kirain udah ada iklan. Belum ada iklan. Belum ada iklannya. Ya udah ntar kita kasih iklan. kita kalau bisa kayak donor darah tuh, yang banyak ngelaporin hoax dapat ini kan, insentif. Oh, dapat insentif. Oke, kita cashback. Jadi Anda yang ingin melaporkan, bagaimana caranya, ke siapa? Nanti kita mau bahas satu informasi yang lewat dulu untuk kita bedah ya. Ini nanti biar Mas Prabu lihat nih. Oke, kita ada satu peristiwa atau satu informasi yang beredar di kita dan juga saya dapat juga nih bahwa Presiden Prabowo bagi bantuan 50 juta rupiah
jika mengikuti akun media sosialnya. Jadi ini nyampe juga informasi ini di grup. Dan bagaimana sebenarnya, bener nggak Pak Prabowo ngasih uang 50 juta buat mereka yang mengunjungi akun sosial media? Gimana Nil? Oke, terima kasih Bang Rep. Ini tadi sempat disinggung oleh Mas Prabu, deepfake ya. Jadi konten yang tayang terkait 50 juta giveaway dari Prabowo ini sebenarnya di kategori deepfake ya. Jadi ada audio yang diolah dengan AI dan videonya juga diolah dengan AI. Dibikinlah narasi seolah-olah ini adalah Prabowo akan memberikan 50 juta sesuai dengan permintaan di sini. Follow aja akun ini katanya. Jadi Anda akan dapat 50 juta. Kalau Anda menduga ini adalah hoax, silahkan dibuktikan. Dahsyat ya. Dia hoax menuduh hoax. Ada hoax di atas hoax ini. Ya, jadi di terakhir itu dijelasin juga. Pastikan follow. Nah, Bang Rep bisa. Ini suaranya kok mirip Prabowo banget ya? Iya, karena memang AI itu udah secanggih itu, Bang. Iya, Jadi memang ada aplikasinya sudah ada sekarang. Mau bikin Om Gaib suaranya kayak siapa? Michael Bublé juga bisa Bisa sekarang ya. pakai AI. Iya. Tapi ini kan semalam dikasih ke saya nih saat Oh, udah dapat ya? Kalau dilihat sekarang ini udah ada tanda hoaxnya nih. udah Ya. ditandain. Jadi, semalam saya langsung lapor ke Facebook. Iya. Itu nggak lama, saya cek lagi udah keluar tuh informasi Ini hoax. akunnya ada di akun mana? Menyebar ada di sini yang kedetek bantuan rakyatku tercinta. Ini tayang 2 Oktober. Artinya ini sudah beredar 21 hari. Dan beberapa akun sudah menyebarkannya dan juga akan membagikannya. 212 kali dibagikan. Reaksi saya 1.700, komentar nyaris hampir mendekati 1.000. Luar biasa ya. Cepet ya. Cepat, komentarnya hoax itu positif pasti. ya. Jadi- Prabowo presidenku, terima kasih. 50 juta kali ya. Saya juga mau sih. Karena yang beredar sekarang kan rencananya pemerintah akan menghapus utang ya, Utang dari nelayan. UKM nelayan. Nah, Itu pun yang menyampaikan Pak Hasim ya, Ya. bukan Pak Prabowo. Belum Pak Prabowo kan. Jadi begitu ada ini jadi kelihatan related aja. Ya. Oh, Pak Prabowo ini lagi baik Itu hati salah nih, satu gitu. karakter yang kita tangkap itu. Jadi cari momentum numpang juga sih, mereka numpang ya. isu. Iya. Ini di Facebook dan Di di Facebook, mana-mana. di Facebook yang kedetek. Di aku cari di TikTok tadi nggak ada, di TikTok nggak ada, di Twitter nggak ada. Cuman memang di Facebook ini penyebarannya sampai 212 kali di share ulang gitu ya. Nah, Dia yang lagi tadi ngomong di ini, tapi dia pernah post oh ini ya, kan? ini dia ketika ngomong Ini waktu kampanye ya kayaknya. 2019 ini ucapan ulang tahun sebenarnya. Pak Prabowo itu menyampaikan selamat ulang tahun kepada salah satu rekannya yang ditayangin di akun dia, akun TikTok. Nah ini yang dihapus dia aslinya, nggak kelihatan di sini, nggak kelihatan di situ. Oh, iya. Jadi Iya. video aslinya ini ucapan selamat ulang tahun. Betul. Kita detek, kita ambil. Nah gambar ini yang kemudian di crop. Jadi di fake tadi. Di-fake Iya. tadi. Ini antara di rumah atau di kantor lah ya ini ya. Ini di rumah. Di rumah ya. Oh ada Jenderal Sudirman ya. Iya. Gambarnya ya. Di rumah dia. Ya tapi ini benar deh, serius. Maksudnya saya sih concern ya dengan pentingnya kita bikin partisipasi publik lebih kuat lagi, Mas. Gini, Komdigi ini punya authority untuk take down konten semacam ini dan platform pasti ngikut. Ya, platform itu tidak mungkin tidak ikut sama Aturan. kita. Kalau kita sudah bilang itu hoax pasti turun. Oke. Nah, masalahnya kita memang butuh informasi yang yang lebih banyak kalau perlu ya terkait hoax ini. Jadi kalau publiknya juga memberikan kepada kita informasi lebih akurat, lebih banyak gitu, itu juga akan membantu penyebaran hoaxnya semakin kecil. Iya. Karena kalau kita bilang hoax nanti mereka bilang siapa lu gitu kan. Kita dari viral tapi hoax nih. Iya. Setiap platform sebetulnya punya moderasi sendiri. Ya, caranya sendiri ada ya. moderasi untuk bisa menangkap aspirasi publiknya atau followersnya. Tapi itu kan butuh
proses yang lama ya. Kalau dengan Komdigi ini kita bisa langsung lakukan. Hanya nggak boleh sembarangan juga karena kan kami terikat juga peraturan perundang-undangan. Kita nggak bisa juga nih konten yang dianggapnya karena muatannya politis misalnya ya, terus kita take down aja, nggak boleh. Kita juga nggak boleh gitu semacam itu. Nanti disangkanya berpihak lagi ya. Disangkanya berpihak, nggak boleh. Kita harus netral. Tapi ada yang ada apa namanya perkembangan hoax yang menurut saya lebih berbahaya lagi, Mas Prabu, itu mengambil data publik. Jadi kayak Partai Perubahan, mungkin Mas Gaib ingat ketika Anies kalah, kemudian ada narasi Anies mau bikin partai. Nah, waktu itu dibikin, ada yang membikin hoax. Silakan masukkan NIK Anda ke Google Form berikut, NIK, foto KTP, foto 3x4 ya. Itu silakan masukkan karena Anies mau bikin partai. Dan silakan menyumbang. Sila ikut menyumbang. Nomor rekening ada di situ. Nah, ini dua kali bahayanya. Pertama, hoaxnya partai Anies ternyata nggak bikin partai. Kedua, data publik diambil. Itu bisa bikin akun pinjol banyak banget itu kalau mereka dapat. Nah, kalau sudah ada pengumpulan data, itu sudah pidana. Jadi sebenarnya malah bisa dilaporkan ke APH ya lewat kami juga bisa karena undang-undang PDP kan sudah ada ya. Kalau doxing itu kan masuk ke pidana. Jadi kalau dia mengumpulkan data tanpa izin, apalagi disiarkan atau disebarkan, itu sudah ada sanksi pidananya tuh Mas di undang-undang PDP ya. Bukan hanya sanksi take down doang gitu, tapi udah pidana. Itu beberapa kali kita temukan hoax kayak gitu ya. Dan yang daftar udah banyak juga. Udah ada grupnya. Karena lagi emosi-emosinya. Emang kalau memainkan emosi itu lebih cepat ya. Oke teman-teman, berarti Prabowo akan memberikan uang 50 juta bagi mereka yang mengikuti akun sosial medianya. Hoax atau fakta nih? Hoax. Katanya ada kejutan. Apa itu? Waduh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini sambil kita mau meneruskan, tapi kita break dulu sebentar, tapi tetap live. Radio tetap live juga. Kita mau merayakan ulang tahun Viral Tapi Hoax yang pertama karena Kak Nita sih, mana Kak Nita? Kak Nita di sini dong. Kak Nita di sini. Kak Nita. FYI aja ya, ini yang maksa-maksa untuk podcast ini ada namanya Mbak Nita Mandola. Nita Mandola. Yang tanda tangan Pak Dirjen. Makanya kita rayakan setahun. Terima kasih. Sambil terusin bahas hoax, ini silakan ya. Saya potong-potongin. Lanjut Bang Gaib. Aduh, kalau udah kue gini nggak bisa lanjut. Tergoda dulu. Kak Nita kasih ke Mas Dirjen dong. Ya, oke. Ini masih live nih kita nih. Siapa yang mau tiup? Yang jangan sama sosok. Bareng-bareng aja, bareng-bareng. Loh, yang tiup Banita dong yang bawa surat pertama kali ini saya. Udah setahun yang lalu ya, wah nggak kerasa. Setahun aja ya. Nggak kerasa. Ayo, tiup Kak. Ayo, kita rayakan Banita. Ayo Mbak, tiup. Jadi Banita nih, ayo. Ini aja udah langsung. Ini yang setiap minggu bekerja keras. Inisiasi. Sudah satu. Wanita aja. Makasih. Thank you Kak Nita. Aduh, itu kue ulang tahun ya. Semoga mohon doa dari teman-teman semua biar program ini lancar terus. Kita bisa memberikan jalan arah yang baik buat masyarakat biar tidak tersesat. Karena ternyata kita dapat video juga ada seorang senior citizen yang juga dia itu sering nonton kita di handphonenya dia, dan ini saya kasih padirnya nih biar tahu nih. Ya di handphonenya dia, masih di handphone orang lain. Iya tuh. Dia nonton AHY dan Demokrat kembali dukung Anies Baswedan pada
Wow. Oh, tuh. Iya, Ini iya, kiriman iya. dari pendengar nih. Iya, iya. bahwa- Salam sama ibunya, salam. Diundang ke sini dong ibunya Iya dong. benar. Oke. Oke Mas Dirjan, tadi kan ada kita nanya kalau masyarakat yang ingin melaporkan hoax, kan udah banyak banget nih. Mhm. Baik yang beredar di WhatsApp grup, Ya. WhatsApp keluarga, WhatsApp RT, Ya. kan banyak nih selain di YouTube segala macam kan. Ya. Karena kan penyebaran udah makin luas. Nah itu kemana mereka harus melaporkan? Karena kan semakin banyak orang melaporkan juga semakin aware kan di situ. Resminya ya jalur resmi untuk pelaporan hoax atau informasi lain seperti judul, pornografi dan seterusnya itu di layanan.kominfo.go.id. Mungkin nanti akan berubah ya, layanan.komdigi.go.id. Sementara ini masih layanan.kominfo.go.id. Ada juga ke aduankonten.id. Jadi ada 2 jalur nih sebetulnya untuk melaporkan. Basisnya masih website ya. Kami nanti mungkin akan coba kembangkan lewat kanal yang lain, Mas. Saya nantinya ingin buat juga sistemnya se-approachable mungkin gitu, mungkin lewat WhatsApp, lewat Telegram gitu ya, sehingga bisa mudah melaporkannya. Tapi yang sekarang ini masih ke jalur ini ya, layanan.kominfo.go.id. Ya, itu bisa langsung dilaporkan. Kalau masuk ke sini, ini masuk ke adminnya. Jadi ke teman-teman yang ada di Komdigi, kantornya entah di mana, kami tidak bisa sebutkan karena sangat sensitif ya. Jadi ada satu unit lah di Komdigi yang memang menerima laporan itu secara 24 jam 7 hari. Ya, dan itu disumpah Mas. Satu hari itu ada 3 kali apel. Apelnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hormat kepada bendera. Untuk menjaga nasionalismenya mereka dan juga keimanan. Kenapa? Karena konten yang dilaporkan kan pornografi. Mereka harus lihat, nonton setiap saat gitu. Itu kan bisa merusak mental mereka juga. Ya. Bayangin setiap hari mereka terima informasi hoax, terima pornografi, terima informasi darah dan macam-macam gitu kan. Ini teman-teman harus kita bentengi ya. Nah, sampai disumpah seperti itu tuh tim di sana itu. Kantornya sengaja tidak disebutkan gitu untuk menjaga keamanan. Jangan sampai nanti karena tahu itu sumber take down akhirnya diserang gitu yang kita pokoknya pastikan kantor itu ada lah, dan kita lakukan itu 24 jam itu. 7 hari iya, setiap hari. Berapa orang itu Mas yang bekerja untuk? Jumlahnya mungkin nggak bisa saya sebutkan angka pasti ya karena tadi classified ya, tapi banyak lah intinya, banyak. Dan mereka nyaru lah ya, nggak kayak pegawai Komdigi nggak gitu. Orang nggak tahu bahwa dia itu tugasnya apa gitu, karena ini salah satu yang sangat krusial di Komdigi kan, menjaga ruang publik itu bisa berkualitas. Jadi kami punya komitmen tinggi untuk memastikan ruang publik itu berkualitas, tapi ya dengan disrupsi teknologi yang ada kita butuh partisipasi publik. Nah ke depan kerjasama seperti ini nih perlu ditingkatkan nih Om Gaib. Mungkin kalau perlu dengan komunitas yang lain ya kita juga jajaki, karena kami nggak bisa bergerak sendiri. Hoaxnya terlalu banyak, pornografinya terlalu banyak, judulnya terlalu banyak. Kalau tanpa partisipasi publik ya barangkali kita juga tidak bisa. Kalau di beberapa negara sebenarnya gimana sih penanganan Nah, jumlah ini hoax dan penanganannya? sebetulnya gini, ada hal yang jadi loophole di Indonesia, Mas. Saya mau berangkat dengan diskusi yang mendasar dulu. Kita sepakat kan bahwa ruang publik itu harus sehat. Ya. Sepakat ya. Kita sepakat bahwa hoax itu nggak boleh ada. Sebisa mungkin hoax itu minimal lah di ruang publik. Yang paling bisa membatasi semua itu namanya regulasi. Nah, di Indonesia ini belum ada regulasi pada partisipasi publik. Ya, regulasi itu adanya di platform. Tapi partisipasi publiknya belum ada regulasinya, Mas. Gimana itu maksud itu? Contohnya di Singapura. Ya. Di Singapura ada yang namanya POFMA. Jadi regulasi ini mengatur mengenai bagaimana publik bisa memproduksi informasi. Sampai kayak misalnya diatur sebagai contoh, kalau kamu memproduksi hoax, maka negara bisa langsung meng-approach content creatornya atau publiknya untuk memaksa akun tersebut menayangkan konten konfirmasinya di platform yang sama, di kanal yang sama. Ya.
kayak cover both side Kayak gitu ya. cover both sides. Oke. Dan yang paling penting, publik jadi tahu bahwa kanal tersebut sudah memproduksi hoax. Itu ada aturannya tuh, ada regulasinya. Di Eropa, EU Digital Act itu bahkan mengatur sampai endorser itu hanya boleh mempromosikan produk yang sudah tersertifikasi. Ya. Nggak boleh tuh content creator endorse krim muka Yang belum- pemutih yang belum tersertifikasi. Iya. Itu nggak boleh. Kalau dilakukan, maka pertama kontennya harus diturunkan, akunnya bisa di freeze. Buat influencer kan aset tertinggi apa? Followers kan ya. Jadi kalau di freeze, dia pasti kehilangan mata pencarian. Kenapa di kita nggak ada? Ya ini harus kita buat. Jadi kami sedang menginisiasi regulasi untuk masuk ke partisipasi publik. Ya. Kemarin inisiatif itu belum ada karena partisipasi publik itu belum masuk ke nomenklatur kita. Jadi di fungsinya Kominfo itu belum ada kata-kata partisipasi publik. Oke. Jadi kami nggak bisa masuk nih, karena kan kalau kita tuh, ya gue juga baru tahu setelah masuk Iya. ke birokrasi ya bos gitu. Waktu di birokrasi kita pikirnya kenapa kayak gini, kenapa begitu. Sama pertanyaan pertama ketika saya masuk, kenapa kita nggak bisa masuk ke publik? Kita nggak ada nomenklaturnya pak. Dari mana tautannya nih? Kan nggak boleh melanggar undang-undang ya, pekerjaan kami ini gitu. Nah sekarang menggunakan momentum dari perubahan yang Presiden Prabowo juga sudah sampaikan, rubah sesuaikan dengan konteks masa kini gitu. Nah kita masukkan nomenklatur partisipasi publik di Kementerian Komunikasi dan Digital, sehingga kita bisa membuat regulasi terhadap partisipasi publik. Sekali lagi, ini bukan tentang membatasi ekspresi, enggak sama sekali, enggak ada gitu. Ini lebih kepada memastikan ketika publik mau membuat konten, mau memproduksi informasi, mereka harus tahu bahwa ada regulasinya. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu loh. Wajar dong dan harus dong kayak gitu kan. Kalau misalnya bikin kritik gimana? Ya nggak kenapa-napa. Itu bukan bagian dari hal yang kami atau yang harus dibatasi. Ya. Tapi beberapa hal yang saya pikir mendasar kayak tadi ya, mempromosikan barang yang belum tersertifikasi itu kan bahaya. Ya. Orang-orang bisa jadi korban. Terus yang kedua hoax, ya, memproduksi hoax dengan motif monetizing tadi kan disebutkan, itu kan nggak boleh, pasti pornografi sebagai contoh gitu. Nah dengan adanya regulasi kita bisa lebih jauh lagi tuh masuk ke dalam pengaturan konten. Itu enaknya tuh regulasi di bentuknya undang-undang. Sebetulnya kalau undang-undangnya sudah ada, pemerintah. tautannya kan sudah ada PDP. Dari PDP itu kita bisa turunkan lagi nanti dengan Perpres, gitu. Dengan Perpres itu sudah cukup kita membuat regulasi untuk partisipasi publik. Oke, nah yang sering kita selama setahun ini kita bedah beberapa informasi yang beredar ya, hoax di YouTube terutama yang begitu banyak, mereka tuh udah bisa kita pahami nih polanya. Mereka tuh mengambil gambar, mengambil video dari beberapa televisi yang di kita. Bahkan sampai ke running teksnya diambil juga itu. Iklan-iklannya diambil juga. Nah, terus mereka gabung dengan gambar dari TV yang lain juga. Jadilah sebuah narasi baru seperti sebuah laporan berita resmi. Bahkan namanya pun kabar aktual. Jadi benar-benar pakai nama berita ya, nama-nama media terminologi gitu. news ya. Nah, banyak pendengar maupun WA yang masuk ke kita, apakah itu nggak kena copyright? Apakah nggak ada aturannya bahwa dia itu dikenakan segala macam? Karena ada yang bilang kalau udah di YouTube ya udah kita boleh ngambil seenaknya aja gitu. Itu gimana, Pak Dirjen? Yang pertama aturannya ada Undang-Undang tentang hak cipta ya, nomor 28 tahun 2014. Itu sebenarnya sudah mengatur. Nah, Undang-Undang hak cipta itu bisa diaktifasi oleh yang punya copyright-nya. Jadi kalau misalnya konten ini nih viral tapi hoax ini terus diproduksi oleh kanal yang lain dan teman-teman merasa terugikan atau terganggu gitu, itu bisa langsung klaim ya ke platformnya sudah pasti mengikuti undang-undang ini karena platform yang terdaftar di PSE tidak mungkin tidak mengikuti regulasi. Jadi kalau misalnya Om Gaib gitu melihat ya ada konten menggunakan ada kanal menggunakan konten ini, laporkan ke YouTube, pasti YouTube akan take down kontennya. Nah, YouTube ataupun juga platform yang lain ya, TikTok dan semacamnya memang sedang mengembangkan teknik moderasinya masing-masing terhadap hak cipta.
Kalau ya salah satu platform seperti YouTube sudah cukup canggih ya untuk mendeteksi suara bahkan apa namanya gambar ya sudah bisa. Tapi kan secanggih-canggihnya sistem gitu. Lebih canggih orang Indonesia. Canggih orang Indonesia. Bukan orang-orang ya, orang Indonesia gitu. Tahu aja ngakalinya kayak gimana. Makanya yang paling benar kalau hak cipta yang merasa dirugikan dengan copyright-nya, dengan IP-nya itu laporkan. Pasti platform harus turunkan. Itu sudah bagian dari komitmen antara negara dengan platform ya. Oke. Gitu. Oke, Neil. Jadi Ya. dalam kan lu udah ngurusin cek faktanya udah cukup lama ya. Ada usulan nggak atau perkembangan yang mutakhir bagaimana kita secara cepat dan masif mengurangi hoax yang menurut saya sih langkah kita udah banyak tapi langkah mereka lebih banyak lagi. Iya. Apalagi mereka bisa bikin akun pribadi kan, dan bikin akun kan bukan persoalan sulit gitu. Itu gampang banget kita bikin akun. Bahkan kita udah deteksi kemarin kita udah bisa meyakini bahwa satu orang punya 10 sampai 12 akun. Ya. Dalam satu hari dia bisa produksi 15 sampai 20. Gue mau ngomong dulu sih sebenarnya, intervensi dulu nih. Setuju nggak kalau misalnya satu akun tuh hanya terasosiasi sama satu ID? Setuju nggak? Iya. Satu ID satu akun. Satu gitu ID ya. satu akun. Kalau perusahaan ya organisasi Ya. ya pokoknya ada identitas lah. Intinya semangatnya bahwa setiap akun yang ada di sosial media itu harus kita pastikan manusia. Ya. Setuju nggak? Bukan robot gitu. Bukan robot. Ya, ya mesti begitu kan seharusnya. Ah ya kalau setuju ya udah nanti kita kaji regulasinya. Kalau itu Wah, harus bos. Itu yang bikin ruang publik kita kacau. Bayangkan, udah pernah lihat kan industri robot untuk sentimen. Satu orang pakai komputer dihubungkan dengan ratusan kabel ke handphone. Handphone, Ya, udah ada mesin algoritmanya. Misalnya serang Prabu gitu ya. Iya. Itu dia akan langsung mengenerate berapa ratus konten atau teks menyerang Prabu dengan variasi yang berbeda. Jadi seakan-akan gue diserang sama 200 orang. Oke. Padahal yang komen Cuma hanya satu satu orang. orang. Satu Iya. orang. Itu kan rusak nih ruang publik. Ini Prabu Siliwangi maksudnya ya. Oh gitu ya. Iya. Padahal cuma satu orang bisa sampai 200 orang. Iya, itu tuh praktek yang terjadi dan itu satu baru secara etik ya, Mas. Yang kedua praktek ekonominya. Kerugian ekonominya. Itu kan orang bayar buat nyerang orang ya. Ya. Di industri informasi sekarang, orang tuh bayar buat nyerang orang. Orang tuh bayar buat muji-muji orang. Gitu. Ketika uangnya masuknya kemana tuh bos? Iya, Kena iya. pajak nggak itu? Enggak. Ekonominya Enggak. kan? Karena itu mereka bertahan karena dibayar. Karena itu. Makanya setuju nggak kalau misalnya kita bikin regulasi memastikan bahwa akun sosmed itu harus dipastikan dia itu manusia, bukan Iya, iya. robot. Entah nanti pakai satu data ya kan, kita kan akan ada INA digital ya yang harus semua masyarakat Indonesia kan punya INA ID kan. Entah ke situ, entah pakai data yang lain. Tapi Kita memang- teknisnya Tapi belum memang tahu. Nil, kita emang perlu secara tegas sih mengatur itu karena kita kan kadang suka khawatir dengan ini kebebasan berpendapat, kebebasan orang. Cuma justru karena kita permisif akhirnya orang bisa gampang aja tuh mengurus semua akun. Iya. Kita memang melihat itu juga sih Mas Prabu. Banyak channel yang kita di bank itu punya karakteristik yang sama. Jadi kan kita bisa pelajari tuh pola mereka merangkai informasi Iya, hoax iya, itu. iya. Wah kayaknya ini dibikin oleh Itu orang yang sama ini. Gitu. Iya. Dan ketika saya coba ambil emailnya, tracking ke yang lain, itu ngumpul juga di Facebook ternyata memang Ada. email tersebut juga di akun yang sama ini juga ada di TikTok gitu. Iya. Nah itu benar ada namanya cloning ya. mereka cloning gitu ya dengan berbagai mesin-mesin yang lain gitu ya, platform-platform yang lain gitu ya. Nah, satu akun, tapi menurutku kalau misal dikunci satu akun mungkin jadi akan debatable nantinya dari pemerintahan dengan masyarakat sipil ya. Mekanisme verifikasi mungkin yang perlu dilakukan untuk akun tadi ya. Iya, sepakat sih. Hanya memang verifikasi itu kan bisa diakalin pakai mesin lagi. Masalahnya gitu kan. Masalahnya juga nih, dulu kan kita punya aturan yang handphone daftar di satu KTP kan. Iya.
Ya. Kita kalau di Tanah Abang kan lihat orang-orang asing itu punya 6-7 Handphone. handphone gitu. Iya. Misalnya di Malaysia misalkan. Misalnya waktu saya ke Malaysia nih, kita mau beli nomor Malaysia. Itu mereka tuh nanya paspor. KTP, paspor. Kalau nggak ada itu mereka nggak ngasih. Maksudnya di negara itu seketat itu. Kalau kita kayaknya mau punya handphone nomor berapa silakan aja. Nomor dijual bebas setiap orang. Jadi wajar kalau akhirnya kita udah kebablasan seperti sekarang nih. Jadi teknisnya nanti seperti apa barangkali perlu FGD ya. Tapi semangatnya setuju nggak kalau yang ada di sosmed itu kita harus tahu bahwa di belakangnya itu orang bukan robot. Itu dulu. Ya. Itu sepakat kalau itu. Nah kalau setuju kita kaji sama-sama. Ya. Kami lagi mengkaji sebenarnya ya di Komdigi. Kan ini saya baru 2 bulan bos di sana. Baru 2 bulan. Masih panjang nih, 5 tahun masih panjang makanya itu. Kita datang, kita perlu kaji ini. Saya udah ngobrol sama beberapa platform. Buat platform juga sebetulnya ini pendekatan yang menarik. Karena mereka juga pengen ruang publiknya itu bersih ya, lebih sehat. Buat mereka juga itu lebih efisien karena servernya kan lebih clean kan. Kalau banyak akun ya dia harus siapin space lebih banyak kan ya. Yang kedua, kalau beberapa platform yang sistemnya pakai monetizing, dia memonetize robot gitu kan, jadinya nggak bagus juga buat ads mereka gitu. Jadi sebetulnya teman-teman platform juga berharap ada dorongan ke arah sana gitu. Tinggal sekarang ya hal ini dari pemerintah ya kali ini ya, dari pemerintah untuk bisa masuk lah buat terobosan terkait regulasi kalau pengaturan itu kayaknya diatur ya, regulasi mengenai koridor publik membuat informasi. Gitu kurang lebih ya. Termasuk mengkonsumsi juga perlu kan. Bagaimana literasi di publik setuju. Edukasi di pendidikan kalangan pendidikan. Teman-teman tahu gitu. di Australia kan kemarin ya ada aturan baru tuh untuk sosmednya. Di bawah 16 tahun nggak boleh main sosmed, bahkan lebih parah tuh kan, lebih tegas mereka. Di bawah 16 tahun tidak boleh main sosmed gitu. Di sana tuh sampai sebegitunya bos gitu. Makanya saya tuh nggak paham kalau di Indonesia ya masih orang berpikir ngomongin masalah kebebasan berekspresi gitu. Kita bebas banget. Banget, bahkan cenderung cenderung tidak diatur gitu, saking bebasnya. Ya akhirnya seperti ini gitu. Nah kalau kita kan sudah terliterasi nih, mas-mas yang ada di sini ya. Tapi bayangkan saudara-saudara di daerah. Yang kedua bayangkan generasi kita ke bawah, anak-anak saya nih gitu loh. Udah buka TikTok. Ngeri. TikTok kalau nggak ada regulasinya gimana coba? Kita mungkin udah punya teknik atau metode untuk menyaring. Dan kita anak-anak lahir gimana? kan belum ada teknologi yang seperti sekarang gitu. Nontonnya masih unyil. Kalau anak-anak zaman sekarang kan begitu lahir udah ada handphone gitu. Jadi memang beda gitu. Jadi orang tua nggak bisa bilang dulu papa nggak begitu kalau waktu kecil. Ya terang aja belum ada teknologi gitu. Jadi saya mau nguatin lagi gini mas. Ini regulasi yang sedang kita inisiasi ini ya sama sekali nggak ada hubungannya dengan membatasi ekspresi gitu. Apalagi jangan sampai berpikir politis, wah nanti cenderung menguatkan yang berkuasa terus menyerang yang tidak berkuasa. Enggak, kita juga nggak akan mungkin masuk ke sana. Pastilah teman-teman harus tahu ya bahwa dari setiap laporan yang kita terima itu, laporan hoax politik itu kecil. Justru yang banyak itu laporan yang lain gitu, ya masalah produk, masalah pornografi, child abuse itu kan yang harus diatur gitu. Jangan sampai sentimennya udah keburu negatif nih saat kita mau bikin regulasi mas. Justru kita mesti masuk bareng-bareng sama publik. Ayo kita atur sama-sama ruang publiknya. Karena sebenarnya kekhawatiran kita juga dialami kekhawatiran dari banyak orang tua sebenarnya yang udah kewalahan dengan teknologi. Dia memberikan handphone karena sekolahnya membutuhkan handphone kan, karena ada grupnya. Sekarang SD punya grup. Kadang gurunya ngasih tugas pun di grup. Tapi ketika dia dikasih handphone itu kan isinya bermacam-macam. Kalau TV kan bisa kita matiin. Kalau handphone kan dibawa-bawa sama anak kita gitu. Nah, itu yang berat juga, termasuk regulasi di media sosial kan juga belum ada juga kan. Iya, belum. Kalau kita regulasinya nih ada undang-undang pers, kita punya P3SPS, ada undang-undang penyiaran, ada kode etik jurnalistik, banyak banget gitu. Sebenarnya media sosial
para konten kreator ini nggak Bebas ada. aja gitu. Nggak ada. Ini curhat kita juga ini. Kita bertarung di lapangan yang sama dengan aturan yang berbeda. Betul, yang berbeda. Tapi orang ya publik lah ya, nggak publik, sebagian publik akan bilangnya ya itu kan media lama, media baru nggak bisa kayak gitu dong gitu. Ya kan. gitu tuh. Ya kita harus sama-sama sadarkan, nggak mungkin kita biarkan sebebas itu. Ya. Bukan masalah tentang fair nggak fair ya, tapi ruang publik itu kan harus kita jaga sehat, berkualitas gitu. Kalau nggak diatur ya gimana caranya kita bisa pastiin di situ nggak ada penipuan, nggak ada bullying dan macam-macam. Sekarang orang kan bebas banget maki-maki orang di sosmed. Iya. Bebas ya gitu. Oke. Tapi pertanyaannya apakah ruang publik semacam itu yang kita inginkan? Itu pertanyaan dari kita gitu loh. Oke, ini kalau biasa selingannya lagu, kita selingannya mendibang peristiwa ya. Ini ada informasi nih Bang Asnil. Ya. Bantu ekonomi rakyat. Nah, ini orang yang lagi rame nih ya. Nah, karena kemarin lagi di Magelang juga orangnya. Bantu ekonomi rakyat, Raffi Ahmad buka situs judi. Nah, Kemudian beredar juga video judi Novel Baswedan dan Dennis Lim yang mempromosikan situs judi. Dennis Lim ini jadi viral ya. Beberapa kali kayaknya sering mempromosikan situs judi ya. Nah, ini gimana infonya dan ada di mana nih? Ya. Nah, Karena yang ibu saya termasuk orang yang suka banget sama Dennis Lim. Raffi Ahmad, kemudian juga Dennis tadi itu sama-sama korban nih, jadi materi hoax ya. Ya. Bentuknya sama dengan yang tadi, deepfake ya. Jadi konten aslinya itu bukan bicara soal judi online, tapi kemudian dinarasikan ini adalah konten judi online. Dan ini ketika kita buka akunnya, ini robot ya gitu ya. Robot lagi kan? Robot ini. Jadi ngetren kayaknya ini ya. Iya, ngeri bos. Ini robot. Jadi memang bahasanya ini dari bahasanya ini dikendalikan oleh robot, dan ini sepertinya judol yang bermain. Pasti judul. Ini ada slotnya nih. Ada tulisannya segala macamnya. Dan Bedain judul sama nggak judul tuh simple aja. Kalau dia pakai slot udah pasti judul. Ada yang slot nggak judol. Apa itu? Arne slot. Pelatih Liverpool. jadi di sini kalau kita dengerin suaranya Raffi Ahmad itu plek persis. Namun kalau orangnya lagi di Magelang sekarang ya. pada lagi menggelar. Nah, ini aslinya ini adalah YouTube dia dengan Noise First namanya. Itu tayang 1 bulan yang lalu, berapa pekan kemudian diambil, dimasukin materi baru dan jadilah seperti ini. Nah, padahal di sini dia bercerita soal Ngeri. padahal aslinya video aslinya Raffi bercerita soal bagaimana dia membangun Rans. Membangun Rans ya. Bukan membangun slot. Nah, diarahkan seperti Jadi itu. dari salah satu podcast Diambil. diambil, kemudian diganti suaranya aja ya, Iya. ditambah suaranya. Kenapa Raffi? Pertama populer. Followernya banyak. Dan magnitudenya ketika diambil jadi pembicaraan publik, apalagi belakangan dia menjadi staf khusus ya, atau utusan utusan khusus. khusus presiden. Ya. Dan ini juga magnitudo semakin banyak gitu. Sebenarnya berarti Raffi bisa ngelaporin ya akun ini. Dia bisa. Sebagai karena dia yang bersangkutan. Bukan Raffi aja, saya ini nih kasih akunnya, linknya ke saya besok. Saya pasti ini udah nggak ada nih. Ini ini akunnya apa nih? Di Facebook namanya Rena, tapi jangan disiarin karena isi akunnya pornografi. Buset dah. Oh, kan? Coba. Kasih. Enggak, kasih. Ngeri. Aduh, untung nggak puasa. Kalau puasa udah batal gitu. Jadi jangan dibuka. Jangan dibuka, jangan disebut, jangan Iya. dicari, ini bahaya ini. Jadi memang Tapi ini ada Pak Dirjan ya, biar bisa lihat nih, biar langsung di kapan-kapan kita bisa simulasi kali ya. Bagaimana Kominfo men-take down. Kalau ini kan udah jelas isinya pornografi, promosikan judi. Iya. Kurang apa lagi tuh? Pak Dirjan, kurang apa lagi ini? Nggak kurang apa-apa ini. Kurangnya saya baru tahu ini ada konten ini.
Karena soalnya jutaan Mas, Iya. Om Gaib. Ini kan jutaan ya. Ini jadi Bener. gini tentang judul ini ya. Kita perlu informasikan ke publik bahwa progresnya luar biasa penghentian judul ini. Jadi Kepres Satgas pemberantasan judul itu baru ditandatangan Presiden Jokowi Juni 2024 kemarin. Ketua pencegahannya adalah Menkominfo, saya tuh wakil ketua harian pencegahan. Pencegahan. Kalau penegakan hukumnya Kapolri ya, Pak Kapolri gitu. Ada dua pilar, pencegahan dan penegakan hukum gitu. Nah, yang pencegahan ini kita lakukan pengolahan informasi, take down konten, take down aplikasi dan seterusnya ya, termasuk juga literasi ke publik. Jadi Juni, berarti kan Juni, Juli, Agustus, September ya, 4 bulan ya. 4 bulan ini kita sudah cutting potensi transaksi judi online sampai 600 triliun. Jadi tahun 2024, kalau melihat algoritmanya, potensi transaksi judul itu 900 Pak. 900 triliun. Begitu dibuat Kepres, itu langsung turun sekarang tinggal 200 Dari mana angka itu didapatkan? Dari PPATK. Jadi PPATK sudah melihat penurunannya sangat signifikan dari 900 ke 200. Jadi kan gini nih angkanya nih, grafiknya gini ya. Nah sekarang tuh patah nih, masih ada 200 ini nih. Ini sisa-sisanya nih yang paling bandel, makanya yang paling susah. Kalau yang awal-awal tuh kan begitu kita punya Kepres, makanya kita bisa cawe-cawe ya, langsung take down itu kan kita pakai regulasi. Kami tuh kan nggak bisa take down kalau nggak ada regulasinya, Om Gaib. Begitu ada regulasinya, ada keputusan presiden, kita punya authority, itu bisa langsung tuh begitu masuk take down gitu ya. Mesin langsung bisa mengidentifikasi secara otomatis. Nah, yang tersisa sekarang itu, yang sekarang ini yang duplikasinya, yang cloningan nih. Jadi udah di take down IP-nya, keluar lagi IP baru, keluar lagi domain baru, terus gitu. Ini sisanya nih. Tapi ini masih kita kejar terus. Saya yakin lah bulan depan pasti berkurang lagi. Kadang mereka tetap promo tapi menempel di akun Sekarang yang lain. Sekarang modusnya kan akun kayak komedi, begitu. Iya. akun bola gitu. Karena awalnya kan enggak, awalnya artis aja promosiin judi online, ya kan? Sekarang udah nggak ada kayak gitu. Ya orang bikin jahat itu kan cari kesempatan, ya. Nggak mungkin dikasih pressure terus udah deh kalau gitu gue nggak mau jahat lagi, kan nggak juga gitu. Mereka cari cara lagi karena uangnya besar, cuannya besar nih dari judul ini kan. 900 triliun tuh kan gede banget. 900 bos, sekarang tinggal 200-an ini 190 sekian lah laporan dari PPATK. Nah, platform dan juga e-wallet ya sudah bikin fakta integritas. Mereka kita masukkan sebagai bagian dari tim. Jadi setiap minggu mereka lapor akun-akun mana saja di platformnya yang punya potensi terkait dengan judul, dilaporkan ke kita untuk take down aplikasinya di Komdigi, untuk penegakan hukumnya di APH gitu. Wallet atau platform nggak mungkin take down langsung, karena kan mereka tidak punya wewenang. Yang punya wewenangnya kan pemerintah kan, makanya mereka lapornya ke kita dulu gitu. Jadi proses sekarang dilakukan terus. Nah sekarang kalau misalnya masih ada yang bilang mana judulnya kok belum ditutup, ya itu sisa-sisanya nih Mas. Karena kalau ekosistem besarnya judul ini sekarang sudah game over semua ya gitu ya. Tinggal yang 200 ini yang bandel-bandelnya lah, istilahnya maling kakapnya nih yang harus kita beresin. Termasuk yang ini ya, termasuk memfake artis dan mempromosikannya lewat sekarang mereka. Artis sudah nggak mau promosiin judul. Kalau kemarin-kemarin kan mereka dibayar gede sama bandar judul ini. Publik juga harus tahu bahwa uangnya itu larinya keluar semua, bukan ke Indonesia. Ya. Jadi akun-akun penadahnya itu adanya di luar-luar. Yang di perbatasan tuh ya, Birma, Thailand dan sekitarnya itu ya. Betul. Nil, ini berarti selain Raffi juga ada Koh Denis dan Novel Baswedan. Ketika lagi sama. podcast ya mereka. Nah ya ini di akunnya Novel Baswedan. Novel ini kan lagi punya akun channel YouTube. Dia berdiskusi dengan Denis ini. Nah Denis ini ternyata punya pengalaman pernah bekerja sebagai operator judi online. Ya, nah di situ kemudian dia bercerita di sini soal bagaimana cara kerjanya, dan ini kemudian jadi dikemas oleh judulnya seolah-olah orang berdua ini mempromosikan judul online.
Dan ini tren ini Jadi update juga tuh mereka ternyata ya. ya. Ini Enggak, seperti artinya apa? Orang Indonesia itu yang bikin. Karena tahu orangnya siapa aja. ada juga Mas Prabu akun YouTube yang dulu menyebarkan hoax gitu ya. Tiba-tiba berubah menjadi konten Judi online. Jadi Jadi itu kita temukan juga mereinkarnasi tuh. jadi judi online Reinkarnasi ya? dia. Dan apakah itu mereka beli karena followernya banyak banget sampai 300.000 gitu ya. Cuman ada juga yang sudah di take down. Wah, udah hilang, beberapa hilang. Dan tapi masih ada yang bertahan. Oke. Mungkin nanti kalau ketemu kita laporin Ya, lah. jadi mereka tadinya memproduksi hoax, followernya banyak sekali, kemudian sekarang mereka berubah jadi mempromosikan judi online. Judi online. Itu kita temukan. Ini yang kode ini adanya di mana nih? Kalau ini di Facebook. Di Facebook juga. Di Facebook yang kita temukan ini di Facebook. Itu promosinya namanya Uus ya. Dia bukan orang Sunda nih ya, cuman namanya aja dia Uus. Ada gambar burung garudanya juga. Serius nih mereka berarti ya? Kalau nggak serius nggak, karena kalau ketika pakai AI yang bisa memproduksi konten ini pasti berbayar, Bang Gaib. Iya. Ya. Berarti dia keluarin modal dulu dong Modal berarti. modal ini. Jadi ketika pakai AI udah pasti bayarannya minimal itu $30. Sebulan $30 ya? sebulan. Itu udah artinya udah modal diet banget. Nah, sayang banget kalau dia hanya bikin satu konten. Udah $30 cuma satu konten Iya, nggak mungkin nggak kan? mungkin. Makanya ini udah sistemik gitu kan. Nah, AI kita udah diatur belum di Kominfo? Belum. AI itu terakhir ya bentuknya baru surat edaran. Pedoman dari menteri kepada industri dalam pengembangan AI. Aspeknya masih aspek etika ya. Nah, sudah diatur belum? Belum. Kenapa? Nah, kita lagi masukkan nomenklatur. Iya. Tadi. Oh, iya. Nih, ini udah nangkap judi online udah masuk di chat deh. Udah masuk ya? Iya. Oke, berarti di akun YouTube kita Setiap- komennya langsung judol. Iya, karena Promosi ini yang mana ini ya? tuh? Iya. Pulau juga? Bukan, Japrik. Oh, Japri. jadi memang setiap kita bahas ada mungkin judulnya dari audio mereka sudah bisa monitor ya, langsung algoritmanya jalan. Waduh, udah. nih biar Mas Dijen lihat nih. Biar Mas Dijen lihat nih. Ini langsung nih kita nggak fake ini. Langsung tanggapannya langsung begitu. Setiap kita bahas judi online. Artinya kita dipantau loh. Dipantau. Seneng loh kita dipantau loh ya. Antara dipantau atau jangan-jangan di antara bertiga pemain judo. Waduh. Salah satu nih coba lihat handphonenya lihat ya. Ini Romo jangan-jangan ini nih main juga nih. Iya. Ngeri nih tiap kita baca judi online kita diserang mulu nih. Kemarin Pulau 77, sekarang Japri 138. Ya udahlah kita hadapi aja ya. Gitu. Apakah mereka punya apa Alat. namanya alat itu Yang bisa mendeteksi Iya, bisa. mendeteksi ya. Berarti emang modalnya gede ya. Ya. 200 apa tadi kata Pak Dirjen? Apa itu? 900 triliun 900 ya. triliun. Turun jadi 200. 200. Artinya 700 hilang kan? Iya ya. Modalin 1 triliun bikin itu kan 700T tuh bisa beli pulau tuh ya. Di Bahamas sama taruh duit di Cayman Island. Bayar utang pinjol. Iya. Se-Indonesia kita bayarin dah. lunas. Ini grafiknya nih. Turunnya judul nih. Oke. Tuh, sekarang tinggal 200T ini. Itu data dari PPATK ya. Pak? PPATK. Jadi yang beredar sekarang tuh sisa-sisanya ya. Harusnya Ya. 981T. Sekarang tinggal 200T. Pak Dirjen, berarti yang sekarang tuh sisa-sisanya aja Iya, ya. ini yang bandelnya nih, yang paling bandelnya tuh ya sekarang ini. Oke. Biasanya kan memang paling susah Ya. ya. Pertama kali Satgas itu kebentuk, wah itu langsung sikatnya banyak, hampir itu kan 3,5 juta konten dalam waktu 2 bulan. Oke. 3,5 juta konten gitu. Sekarang udah 4,9 atau 4,8. Oke. Baik, informasi bahwa Raffi Ahmad, Dennis Lim dan Novel Baswedan mempromosikan judi online ternyata hoax ya. Setuju ya? Oke, sekarang artis nggak bisa sembarangan dan tidak boleh mempromosikan judi online karena bisa dilaporkan ke polisi langsung ya. Atau Bisa, bisa iya, ke polisi ya? bisa. Kemarin ada satu, mungkin teman-teman saya sebutin aja, Katak Bizer kalau teman-teman Ya. ingat ya. Itu sejarahnya, kronologinya
ada salah seorang influencer DM saya tentang akun ini. Jadi lewat DM nih. Lewat DM terus dia bilang karena beliau tahu saya ada di Kominfo. Terus saya cek, wah iya nih judulnya saru banget, hanya ada tersembunyi di profil. Jadi kalau kontennya nggak judul Mas, tapi di profilnya tuh ada link bio ya, yang kalau diklik tuh masuk ke aplikasi judul. Langsung kami kasih ke tim, ke Satgas di Aptika, kan sebetulnya yang take down itu Dirjen Aptika ya. Kita kasih ke Aptika, ya udah 2 jam 3 jam kemudian aplikasinya sudah hilang, katak bizarnya juga sudah hilang dan sekarang sedang dicari bahkan sama APH ya. Di Kamboja. Ikutin ini ya. Wah, ini. Jangan-jangan yang bikin kenapa komentar kayak begini dari sini. Tapi katak bizar ternyata nggak di Indonesia ya berarti? Hilang. Saya nggak tahu, itu APH yang harus bicara ya. Tapi akunnya sudah hilang, aplikasinya sudah hilang sekarang. Ya tapi kami tuh butuh informasi kayak gitu tuh Mas. Begitu ada informasi kita langsung pasti proses gitu. Oke. Jadi Anda bisa kunjungi DM Instagram @praburevolusi ya. Ya. Terisinya aduan semua. Tapi benar, ini nih saya nggak bohong ya. Saya tidak pencitraan, enggak. Ini lihat gimana teman-teman itu. Anda juga bisa kirim ke kami di 0812 111 ini sinyalnya 4046 ya. Sinyalnya kecil, tapi pagi Mas Prabu mau melapor ada akun yang mempromosikan judi online ya. Oke. Ya capture ya. Udah jadi hotline nih. Udah. Ya. Habis gimana lagi sekarang kan kanal komunikasi ya. Kadang-kadang sesimpel DM, WhatsApp. Ya ini juga harus kita kembangkan karena yang sekarang ini kan masih resmi nih dan bentuknya masih portal. Ya jarang lah orang yang buka portal terus ngetikin informasi kan. Nanti kita akan kembangkan kanal untuk pengaduan publik. Oke, kita udah masuk hampir 1 jam lebih, kita harus closing. Saya ke Mas Asnil dulu. Setahun bersama kita dengan suka duka. Banyak dukanya, banyak sukanya nih. Semoga honornya nggak telat ya. Wah udah ada honornya sekarang. Kemajuan. Untuk narasumber tetap, honor tamu mah nggak usah. Pertama kita di studio, terus sampai berjalan waktu sempet kita nggak yakin juga nih jadi nggak barang ini kan. Akhirnya kita komitmen sampai akhirnya sampai setahun. Apa kesan-kesannya dengan lu udah banyak mendibang atau bikin di tempat lain? Di sini gimana nih viral tapi hoax? Kalau di sini kan tampang saya keluar Bang. Jadi pernah di satu tempat gitu, abang yang viral tapi hoax. Luar biasa. Kok tahu dia lagi? Biasa kan di teks ya. Ya bisa kita nulis gitu kan dalam bentuk teks gitu kan. Nah karena ini kita nampang, jadi ada kalanya kita ada publik yang tahu itu adalah saya gitu. Ini abang yang di sini ya gitu. Ya jadi yang ya kayak artis kayak Mas Prabu juga lah. Tapi emang gua agak protes nih sama timnya Kanita nih. Setiap di post potongan IG, muka gue sedikit banget cuma lewat doang. Yang paling banyak muka dia gitu. Nggak masalah sih karena narasumber dia sih ya. Ya cuman nggak begitu juga. Kita kan pengen terkenal juga gitu. Terus. Ya satu itu, kedua yang nggak enak juga ada yang protes soal ini harus ada itu dong, harus ada perimbangan dong. Ini kan kami itu pengimbang gitu ya. Saya jelasin balik, kami itu adalah pengimbang karena kan Anda mengeluarkan informasi yang salah. Ya kami mencoba meluruskan informasi itu dan kami adalah mengimbang, bukan Anda yang diimbangi. Gitu. Kalau informasi salah nggak perlu diimbangin lagi, itu sih udah harus langsung aja. Susah kalau udah salah terus kita mesti kompromi lagi ya. Keburu. Oke. Tapi memang kita mengecek fakta lewat video audio ini memang dari sisi efektivitas juga lebih lengkap ya, karena justru saya terima potongan video-video kita itu dari grup yang saya juga nggak tahu. Mereka protes karena kita waktu itu sempet yang nyamuk itu loh. Wolbachia, ada dokter siapa tuh yang ngomong itu. Benar. Terus mereka detail sekali di sini
host mencela-cela begini gitu kan. Waduh, saya bilang detail sekali mereka gitu. Biasa, perjuangan itu pasti ada kerikil gitu. Oke, itu ini ya. Aja. Okay. Kita juga dibully banyak. Tapi ya, yang penting kan tujuannya ke sana sama-sama inilah, sama-sama baik. Kalau Prabu dibully kita nggak usah bahasa ya. Kita udah tahu juga. Nah. Oke. Pak Dirjen, Ya, ini siap. pertama kita ucapin terima kasih udah menghadiri setahun Viral Tapi Hoax. Kita minta komenin dong 1 jam bersama kita di 1 jam bersama Viral Tapi Hoax. Gimana pendapatnya dan kelanjutannya? Wah, kelanjutannya udah kode nih. Luar biasa, tadiknya nembak live ya lagi ya. Gak bisa diedit bagian ini nih. Gak, saya sih langsung aja nih. Saya komit acara ini harus berkembang ya. Podcast ini sangat baik buat edukasi publik. Pertama, menginformasikan mana yang hoax. Yang kedua juga untuk edukasi ke publiknya agar tidak membuat informasi yang hoax. Publik juga jadi tahu informasi yang hoax itu yang mana saja dan kemana mencarinya gitu kan. Ya kami dari Komdigi berterima kasih sama podcast ini, Viral Tapi Hoax. Jangan sampai ini berhenti ya, Banita, nggak boleh sampai berhenti ini. Kita ketemu lah, saya undang teman-teman nanti di kementerian. Kita bicarakan ya agar podcast ini bisa lebih berkembang ke depannya. Komit ini harus jalan. Kita beri Oke. Baik. Pak Dirjen, terima kasih banyak waktunya. Siap. Thank you Terima di kasih. tengah kesibukan yang luar biasa. Semoga sehat-sehat terus dan diberi kemampuan untuk ikut membantu memberantas hoax bersama kita ya. Amin. Bang Asnil, thank you. Sama-sama Bang Gaib. Minggu depan kita ketemu lagi. Siap. Karena masih banyak urusan yang mesti kita kerjakan. Buat teman-teman, terima kasih sudah setia bersama Viral Tapi Hoax selama 1 tahun. Kita akan kembali lagi minggu depan dengan informasi yang kita dibang yang lainnya juga. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kita. Jangan percaya informasi begitu saja. Kalau Anda tidak yakin, cek dulu di YouTube kita di Viral Tapi Hoax. Kalau masih nggak yakin juga, Anda bisa WA Prabu Revolusi. Sehingga informasi sedikit, sampai jumpa di Viral Tapi Hoax minggu depan. Cek fakta, baru bicara.